Selamat datang di Langkah Misteri, tempat di mana dalam setiap langkah akan membawa kalian menuju pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita melangkah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari channel ini. Pada malam hari ini, kita akan melangkah ke awal tahun 2000-an, menuju ke Pulau Kalimantan. Dan kisah ini dibagikan oleh Rudi, seorang pemuda yang baru lulus dari sekolah menengah kejuruan atau SMK. Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan berniat mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga dan membantu pembiayaan sekolah adik-adiknya. Karena keluarga Rudi adalah keluarga sederhana dan ayahnya adalah seorang buruh tani yang berpenghasilan pas-pasan. Dan alasan inilah yang menguatkan tekad Rudi untuk segera mencari pekerjaan. Setiap hari, Rudi mencari informasi lowongan pekerjaan di surat kabar. Rudi mengirimkan surat lamaran ke beberapa perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Ada sekitar 10 perusahaan yang dikirimi surat lamaran oleh Rudi, dan berharap salah satu di antaranya ada yang merespon. Karena pada masa itu belum banyak telepon genggam seperti sekarang, Rudi mencantumkan nomor telepon rumah milik Pak Lurah. Jika sewaktu-waktu ada perusahaan yang merespon lamarannya, karena kebetulan rumah Pak Lurah tidak jauh dari rumahnya. Berhari-hari Rudi menunggu ada perusahaan yang merespon lamarannya. Sambil menunggu, Rudi bekerja di sawah jika ada tetangga yang membutuhkan tenaganya. Hari-hari dijalani oleh Rudi hingga pada suatu ketika, Tony, anak Pak Lurah, meneriaki Rudi bahwa ada telepon untuknya. Rudi berlari menuju rumah Pak Lurah untuk menerima telepon itu. Ternyata telepon itu dari salah satu perusahaan yang dikirimi surat lamaran oleh Rudi yang berada di wilayah Surabaya dan meminta Rudi untuk datang ke kantor perusahaan pada hari Senin pagi pukul 9. Dengan sangat senang Rudi menyanggupinya. Dengan raut wajah yang sumringah, Rudi pun memberitahukan kabar ini kepada orang tuanya. Dan orang tuanya sangat senang dengan berita ini. Sang ibu pun berpesan kepada Rudi agar berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Akhirnya pada minggu malam, Rudi melakukan prepare, menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa besok saat pergi interview. Dan sang ibu juga sibuk menyiapkan pakaian yang akan dibawa oleh Rudi ke Surabaya. Setelah sholat subuh, berpamitan kepada kedua orang tuanya. Setelah memeriksa semuanya sudah lengkap dengan memakai sepatu hitam mengkilat dan jaket hitam, memakai helm teropong, mulai melaju meninggalkan rumah.
menuju ke Surabaya. Sang ibu mengantarkan anaknya sampai di depan rumah, memandang anak sulungnya dari belakang. Setiap tarikan nafasnya, doa selalu terpanjat untuk sang anak. Sekitar pukul 8 pagi, Rudi sampai di tujuan. Ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri mesin perkakas. Rudi pun menuju ke pos satpam dan menyampaikan tujuannya kepada salah seorang security yang berada di pos itu. Tidak berapa lama, salah satu temannya mengantarkan Rudi menuju ruang interview. Setelah menerangkan semua hal tentang perusahaan dan peraturan yang ada, juga diberikan beberapa pertanyaan. Dan Rudi pun disodorkan surat kontrak kerja dan ia menandatanganinya. Dan besok pada hari Selasa mulai bekerja. Di perusahaan ini, Rudi diberikan fasilitas mes, jadi tidak usah mencari tempat kos. Keesokan harinya, Rudi memulai bekerja dengan semangat, dengan dibimbing oleh seniornya. Rudi diarahkan ke salah satu mesin bubut, dan gambar pun diberikan kepada Rudi, dan diminta untuk mengerjakan sesuai dengan gambar. Rudi pun mengamati gambar itu, kemudian mulai mengerjakannya. Bagi Rudi, tugas yang diberikan bukanlah tugas yang sulit, karena semasa Rudi sekolah, Rudi ikut magang ke salah satu bengkel di daerahnya dan sering mendapatkan tugas pekerjaan yang jauh lebih sulit daripada tugas yang sekarang ia kerjakan. Dan dengan cepat, Rudi menyelesaikan tugas pertamanya, dan mandor pun memeriksa hasil kerja Rudi dengan seksama. Semuanya pas dan sesuai. Kemudian mandor menjelaskan bahwa bagian itu adalah tugas Rudi dan ia harus membuat barang yang sama setiap harinya, dan karyawan lain membuat bagian yang lain. Selama 8 jam kerja, Rudi mampu menghasilkan 30 unit barang dengan presisi tinggi, dan angka itu sangat mengagumkan untuk seorang pekerja yang baru lulus sekolah dan masih masa training. Dan setiap hasil kerja Rudi pun terus meningkat hingga memasuki minggu ketiga. Hasil produksi Rudi sudah melampaui dari senior-seniornya dan membuat kepala bagian kagum dengan kinerjanya. Pada saat awal bulan gajian tiba, Rudi dipanggil untuk menghadap Pak Anton. Beliau adalah kepala bagian yang mengawasi dan bertanggung jawab bidang pekerjaan yang dilakukan Rudi. Pak Anton memberikan kabar baik kepada Rudi bahwa masa trainingnya dipercepat dan bulan depan Rudi sudah menerima gaji yang full. Rudi sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Anton. Semakin hari skill Rudi semakin meningkat pesat dan menjadi operator yang paling disukai oleh Pak Anton. Lama-lama terjadi kecemburuan di sesama rekan kerjanya, dan seringkali Rudi jadi bahan pembicaraan antar temannya. Hingga suatu ketika, seorang temannya menghasut Pak Sofyan, seorang mandor bagian itu, bahwa dalam waktu dekat, posisi Pak Sofyan bisa-bisa digeser oleh Rudi. Awalnya Pak Sofyan tidak terlalu menghiraukannya, tapi lama-kelamaan, dengan melihat Rudi yang seakan-akan menjadi anak emas Pak Anton, Pak Sofyan pun mulai khawatir. Kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk Rudi. Suatu ketika, pada saat hari masih pagi, Pak
Pak Sofyan menemui Rudi di tempat kerjanya dan memberikan gambar kerja. Rudi pun menerima dan mengamati gambar itu dan menanyakan kepada Pak Sofyan, "Kok ukurannya berubah, Pak? Agak lebih kecil ya?" Pak Sofyan pun menjawab, "Ini customan dari klien." "Butuh berapa unit, Pak?" 60 unit, jawab Pak Sofyan. Tanpa berpikir panjang, Rudi langsung mengerjakannya. Hingga waktu sudah menunjukkan jam makan siang, Rudi mematikan mesin dan meninggalkan tempat kerja dan menuju kantin untuk makan siang. Tanpa sepengetahuan Rudi, salah seorang temannya mengganti gambar yang ada di mesin puput yang dioperatori oleh Rudi. Setelah jam makan usai, para pekerja kembali ke tempat kerja masing-masing. Tiba-tiba Pak Sofyan datang bersama Pak Anton dan mengecek hasil kerja Rudi. Alangkah terkejutnya Pak Anton melihat hasil kerja Rudi semuanya tidak sesuai dengan gambar. Rudi pun dengan tenang dan tidak merasa bersalah menjelaskan bahwa unit ini sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Pak Sofyan, karena katanya memang ada customer dari klien. Pak Sofyan pun menyangkalnya dan memperlihatkan gambar yang dijepit di atas mesin puput itu. Alangkah kagetnya Rudi karena gambarnya sudah berubah dan Rudi terdiam. Dan Pak Anton sangat marah dengan Rudi. Pak Anton bicara kepada Rudi bahwa Rudi disuruh menghadap di ruangannya. Sampai di ruangan Pak Anton, Rudi pun menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Tapi di sini Pak Anton tidak mau menerima alasan Rudi dan memutuskan Rudi lalai dalam pekerjaan dan menyebabkan kerugian di perusahaan, dan konsekuensinya akan memberikan sanksi kepadanya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian Rudi diberikan surat mutasi bahwa Rudi akan dipindahkan ke cabang Kalimantan. Rudi mendapatkan sanksi atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Rudi menelepon orang tuanya yang ada di kampung dan menyampaikan bahwa Rudi akan dipindahkan ke Kalimantan. Dan orang tuanya pun berpesan agar Rudi berhati-hati dalam bekerja dan jangan lupa beribadah. Setelah tiket diterima oleh Rudi, ia pun berangkat ke Kalimantan dengan menaiki kapal laut KM Lambelu, karena Rudi juga membawa sepeda motornya. Rudi berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju pelabuhan Semayang, Balikpapan. KM Lambelu tiba di pelabuhan Semayang pukul 8 pagi. Dan Rudi pun langsung menuju lokasi cabang. Setelah menempuh perjalanan darat, akhirnya sampailah ia ke kantor cabang sekitar pukul 2 siang dan langsung memberikan surat pindahnya kepada pimpinan cabang. Dan sang pimpinan pun mengatakan kepada Rudi bahwa Rudi bisa mulai kerja pada hari Senin, berarti ada waktu istirahat sehari karena saat itu adalah hari Sabtu. Sekalian kepala cabang juga menyampaikan bahwa di sini Rudi tidak mendapatkan fasilitas mes seperti di Surabaya. Jadi Rudi harus mencari kontrakan atau tempat kos. Setelah itu, Rudi pamit untuk mencari kontrakan atau tempat kos. Setelah berkeliling, Rudi belum juga mendapatkannya hingga sampai menjelang waktu maghrib. Kemudian Rudi memutuskan untuk mampir ke salah satu masjid di pinggir jalan dan menunaikan sholat maghrib.
Selepas maghrib, Rudy pun melanjutkan perjalanan untuk mencari kontrakan atau tempat kos. Dalam hati Rudy, kalau hari itu belum menemukan tempat kos, Rudy berpikir akan menginap di masjid itu. Setelah melewati area perkebunan, Rudy melihat ada deretan kos-kosan dan ia melihat ada seorang ibu-ibu sedang menimang anaknya yang masih balita. Rudy pun mengarahkan motornya ke lokasi itu dan menghampiri ibu-ibu itu dan bertanya, "Permisi Bu, numpang nanya, apakah masih ada kamar kosong di kompleks ini ya Bu?" Ibu itu pun menjawab, "Oh ada Mas, itu di ujung situ, masih ada satu kamar kosong. Baru minggu kemarin penghuninya pulang kampung dan bilang tidak balik lagi. Dan kuncinya ada pada saya Mas." Rudy pun sangat lega. Ia pun lanjut bertanya, "Terus di mana rumah yang punya kos-kosan sini ya Bu?" Ibu-ibu itu menjawab, "Jauh Mas, yang punya tempat ini adalah orang Jawa dan beliau tinggal di Jawa. Kalau Masnya berminat kos di sini, nanti biar saya sampaikan ke orangnya Mas. Dan kalau Mas percaya, uang kontrakan titipkan ke saya, nanti biar saya transfer ke yang punya. Karena biasanya semua penghuni kos ini juga menitipkan ke saya dan nanti setiap awal bulan saya transferkan ke orangnya secara bersamaan. Kalau enggak, nanti Mas bisa transferkan sendiri." Setelah diberitahu nominal uang kosnya, Rudy pun berkata kepada ibu itu untuk sekalian menitipkan uang kos kepadanya. Kemudian ibu itu masuk ke kamar kosnya dan mengambil kunci dan diberikan kepada Rudy. Kemudian Rudy pun langsung menuju ke kamar paling ujung dan membukanya. Rudy pun heran dengan harga sewa yang murah, tapi fasilitasnya cukup bagus. Ada dipan, ada meja, dan ada lemari pakaian. Dan kamar mandi ada di belakang, tapi masih dalam satu area. Setelah memasukkan sepeda motornya, Rudy pun langsung istirahat. Karena dari pagi setelah tiba di Kalimantan, dia belum beristirahat. Rudy pun langsung tertidur di kamarnya sampai pagi. Ketika terbangun dan Rudy pun mandi, kemudian mengeluarkan sepeda motornya dan pergi keluar untuk mencari sarapan. Rudy melihat beberapa penghuni kos, tapi di sini Rudy merasa aneh. Mengapa tidak terdengar suara percakapan orang-orang itu? Semua nampak longang. Padahal sebagian penghuni kos terlihat sedang beraktivitas di dalam. Akan tetapi sama sekali Rudy tidak mendengar suara aktivitas mereka. Rudy pun mengabaikan itu semua dan melanjutkan pergi keluar. Karena pada hari itu adalah hari Minggu, Rudy pun memutuskan untuk jalan-jalan, melihat-lihat suasana tempat baru, karena ia juga baru pertama kali datang ke Kalimantan. Sampai sore, Rudy mengeksplorasi tempat barunya itu. Ketika menjelang maghrib, Rudy pun memutuskan untuk pulang ke kosan. Dan Rudy melihat banyak penghuni kos sedang duduk-duduk di teras kosan itu. Dan suara tawa anak-anak mereka dan sesekali terdengar. Mereka bercengkerama. Aneh. Mengapa pada siang hari suasananya sangat berbeda
Rudi pun mengabaikan itu semua dan melanjutkan menuntun sepeda motornya untuk dibawa masuk ke kosan. Dan ia pun ikut duduk di teras kosan itu. Kemudian datang seorang pemuda sebayanya menghampiri Rudi. Sambil mengulurkan tangannya, pemuda itu bilang, "Namaku Rian, Mas." Rudi pun menyambut uluran tangan itu dan mengatakan, "Aku Rudi." Kemudian Rian melanjutkan pembicaraan. "Aku salah satu penghuni kos di sini loh, Mas." Oh iya, kamu tinggal sama siapa, Yan?" "Sendiri, Mas. Hehehe." "Kamu kerja apa kuliah?" "Kerja, Mas." Setelah mereka mengobrol, Rudi pun berpamitan mau istirahat karena besok Rudi harus bekerja. Kemudian Rian mempersilahkan Rudi untuk istirahat. Tapi di sini Rudi merasa aneh. Mengapa tangan Rian begitu dingin? Malam itu Rudi tidur dengan nyenyak dan tidak mengalami gangguan apapun. Keesokan harinya, Rudi berangkat kerja, tetapi merasakan hal yang sama. Suasana kos-kosan terasa sepi. Padahal, sebagian pintu kos terbuka dan melihat ada aktivitas dari penghuninya. Sungguh aneh. Di tempat kerja, Rudi diberikan tugas yang hampir sama seperti di tempat kerja yang lama. Tanpa kesulitan, Rudi mengerjakan dengan cepat. Dan target sudah tercapai. Hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore dan jam kerja pun berakhir. Rudi pun pulang ke kos-kosannya sehabis maghrib. Sampai di kosannya, banyak tetangga kosnya duduk di depan teras, dan Rudi pun menyapanya dengan sopan. Rudi heran, mengapa kalau malam tempat kosnya terasa ramai. Suara anak kecil terdengar sangat ramai, dan antar penghuni kos juga mengobrol dengan santai. Anehnya suara itu terdengar tidak seperti pada siang hari. Hingga suatu ketika, pada saat Rudi libur bekerja, Rudi bangun pagi. Setelah mandi, Rudi pergi keluar untuk mencari sarapan. Hal yang sama pun terjadi. Rudi melihat para tetangga kosnya beraktivitas. Akan tetapi, sama sekali Rudi tidak mendengarkan aktivitas itu. Semua lengang, seakan tidak ada penghuni. Setelah Rudi pulang dari membeli sarapan, Rudi kembali ke kosannya, kemudian duduk santai di teras. Yang aneh dirasakan Rudi, mengapa suasana siang hari terasa sunyi seperti suasana tengah malam. Kemudian Rudi masuk ke kamarnya dan membaringkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian Rudi tertidur. Ketika Rudi terbangun, hari sudah petang. Banyak suara aktivitas penghuni kos dengar oleh Rudi. Suara anak kecil, suara orang dewasa sedang mengobrol dengan keluarga, dan tetangga kos lainnya, yang menjadikan Rudi tambah keheranan. Belum hilang keheranan Rudi, tiba-tiba pintu kamarnya diketok. Tok, tok, tok. "Mas Rudi, bangun Mas." Rudi pun menyahut, "Iya, ini sudah bangun." Ternyata Rian. "Ada apa, Yan?" tanya Rudi. "Enggak Mas, hanya ingin ngobrol saja." "Sebentar ya Yan, aku mau mandi dulu." "Oh iya ya Mas, silahkan."
Setelah mandi, Rudi mengobrol dengan Rian sampai Rudi merasa lapar dan bilang ke Rian, "Yan, ayo keluar cari makan di warung pinggir jalan sana. Perutku keroncongan nih." Agak malu-malu Rian menjawab, "Ayo mas, tapi mas saja yang makan, aku masih kenyang." "Oh ya sudah," kata Rudi. Mereka pun berboncengan keluar area kos untuk pergi ke warung mencari makan. Sesampainya di warung, Rudi memesan soto dan teh hangat. Kemudian bertanya ke Rian, "Kamu pesan apa, Yan?" Rian menjawab, "Tidak usah mas," dengan canggung. Rudi berpikir mungkin Rian malu, akhirnya Rudi langsung memesankan untuk Rian. "Bu, soto sama teh hangatnya tambah satu lagi ya." Tidak lama kemudian pemilik warung itu keluar sambil membawa 2 porsi soto dan 2 gelas teh hangat. Kemudian Rudi dengan lahap menyantap sotonya dan melihat Rian juga mulai menyantapnya. Setelah selesai, Rudi menyalakan rokok dan menawarinya kepada Rian. Dan Rian bilang, "Maaf mas, aku tidak merokok." Setelah itu, Rudi membayarnya dan mereka pun pergi meninggalkan warung. Rudi merasa sangat kekenyangan. Apakah mungkin porsinya ditambah oleh pemilik warung? Pikir Rudi. Sesampainya di kosan, mereka melanjutkan mengobrol di teras. Rudi bertanya kepada Rian, "Yan, mengapa ya kalau siang hari suasana kosan sini kok sepi? Bahkan suasananya seperti tengah malam. Tapi kalau malam kok malah sebaliknya?" Rian menjawab, "Ah, itu perasaan Mas Rudi saja. Ya wajarlah, kan kalau siang penghuni kos banyak yang kerja." "Iya sih," timpal Rudi. Akan tetapi Rudi masih merasakan hal itu terasa aneh. Akhirnya sekitar pukul 11 malam, Rudi pamit untuk istirahat karena besok dia harus kerja. Dan kembali Rian mempersilahkan Rudi untuk istirahat. Entah mengapa malam itu Rudi tidak bisa tidur sampai jam menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi anehnya, suasana kosan itu terasa masih sore dan masih terdengar suara obrolan tetangga kosnya. Dan kadang-kadang masih terdengar suara anak kecil yang sedang bermain. Hingga sudah mulai terdengar suara corong masjid dan musola, menandakan akan memasuki waktu subuh. Dan suasana kos mulai sepi. Tidak terdengar lagi obrolan-obrolan dari penghuni kos. Pagi harinya Rudi berangkat bekerja, dan seperti dugaan Rudi, suasana kosan sepi seperti tak berpenghuni. Walaupun Rudi melihat ada aktivitas dari beberapa penghuni kos, akan tetapi Rudi sama sekali tidak mendengar ada aktivitas dari mereka. Hari demi hari dijalani rutinitas seperti itu. Tidak terasa hampir 1 tahun Rudi menempati kosan itu. Hingga pada suatu ketika, Rudi kembali keluar bersama Rian untuk mencari makan. Dan Rudi mengajak Rian ke warung langganannya yang biasanya menjadi tempat makan Rudi ketika pulang kerja. Rudi langsung memesan 2 porsi makanan dan 2 gelas teh hangat. Sang pemilik warung langsung menyiapkan pesanan Rudi, kemudian mengantarkannya ke tempat duduk Rudi. Rudi mulai menyantap makanan di depannya. Rian pun sama. Setelah selesai makan dan duduk santai sambil menghisap rokoknya, Rudi membayar makanannya.
dan langsung pulang ke kosan. Hal aneh sebenarnya dirasakan oleh Rudy setiap kali dia pergi makan bersama dengan Rian. Mengapa? Rasa kenyang sekali, seperti makan 2 porsi. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Rian, Rudy bilang ke Rian mau istirahat terlebih dahulu. Rudy langsung tidur, dan dalam tidurnya Rudy bermimpi melihat tempat kosnya dalam keadaan seperti sudah lama kosong. Banyak rumput liar di sana sini, dan sederet kos-kosannya seperti terbengkalai. Dan melihat semua penghuni kosnya berdiri berjejer di jalan masuk area kosannya itu. Tapi yang aneh, wajah mereka pucat semua, dan tatapan matanya kosong. Di paling ujung, Rudy melihat Rian juga berdiri berjejer di antara penghuni kos yang lain. Dan sama, tatapannya juga kosong. Rudy menyapanya, akan tetapi Rian hanya terdiam, seolah-olah tidak melihat maupun mendengar sapaan Rudy. Kemudian Rudy terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Dan perlahan Rudy bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi, bersiap untuk pergi bekerja. Setelah pulang dari kerja, Rudy mampir di warung langganannya dan memesan menu favoritnya, yaitu seporsi soto dan segelas teh hangat. Pemilik warung itu tiba-tiba menyeletuk, "1 porsi saja, Mas. Biasanya Mas pesan 2 porsi dan 2 gelas teh hangat." Rudy kaget, tetapi seakan menyembunyikannya. "Enggak, Bu, 1 saja." Setelah makan, Rudy melanjutkan pulang. Tetapi Rudy tidak merasa kekenyangan seperti ketika makan bersama Rian. Sesampainya di kosan, semua terlihat normal seperti biasanya. Banyak tetangga-tetangga kosnya bersama keluarga. Rudy juga melihat beberapa anak kecil juga bermain seperti lumrahnya anak kecil. Kemudian Rudy berniat menemui ibu-ibu tetangga kosnya yang biasanya dititipi uang untuk membayar kosnya. Akan tetapi Rudy merasakan ada yang aneh ketika datang ke kamar kos ibu-ibu itu. Rudy melihat suami dan juga ibu itu beserta anaknya sedang duduk di lantai kosannya. Tetapi semuanya memandang ke arah berlainan, dan tatapan matanya kosong, dan terlihat wajah ketiganya pucat. Rudy pun mengetuk pintu yang setengah terbuka itu. "Tok, tok, tok. Permisi, Bu. Ini mau nitip uang kos." Dengan ekspresi datar, ibu itu bilang, "Iya, taruh saja di meja." Setelah meletakkan uangnya di meja, kemudian Rudy buru-buru meninggalkan kosan ibu itu dan bergegas menuju ke kamar kosnya dan langsung tidur. Akan tetapi baru saja Rudy terlelap, Rudy kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Rudy kembali melihat kos-kosan tempat tinggalnya dalam keadaan berantakan, seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Dan Rudy tidak melihat seorang pun di dalam mimpinya. Akan tetapi Rudy mendengar suara orang-orang mengobrol dan mendengar suara anak-anak kecil yang bermain persis seperti suasana kosannya ketika pada malam hari. Dan Rudy terbangun ketika azan subuh berkumandang dari speaker masjid dan musola, dan suasana kosannya kembali sepi dan tidak terdengar suara aktivitas penghuni kos. Kemudian Rudy bangun dan ke kamar mandi, berwudu, menunaikan sholat subuh.
Memang, saat Rudi pindah ke Kalimantan, Rudi jarang menunaikan kewajibannya itu. Seakan-akan Rudi lupa dengan nasihat ibunya agar selalu rajin beribadah. Karena Rudi jarang atau hampir tidak pernah menelepon orang tuanya saat di Kalimantan. Tetapi setiap bulan, Rudi rutin mengirimkan uang untuk keperluan keluarga dan adik-adiknya. Saat Rudi menunaikan sholat subuh, Rudi merasakan hawa di kosan semakin aneh. Suasana benar-benar sunyi, dan Rudi merasakan seperti hanya dirinya yang tinggal di area kosan itu. Pada hari itu, Rudi berangkat kerja lebih awal dan menyempatkan diri mampir ke wartel untuk menelepon orang tuanya dan menceritakan perihal mimpi anehnya. Ibunya Rudi masih berpesan hal yang sama, agar Rudi hati-hati dalam bekerja dan tetap rajin beribadah. Setelah mengakhiri percakapan telepon dengan ibunya, Rudi berangkat bekerja. Setelah pulang kerja, Rudi mampir ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib dan langsung pulang di kosnya. Suasana memang terlihat biasa. Beberapa orang mengobrol di teras dan beberapa anak kecil bermain di depan. Akan tetapi, Rudi merasa seperti bukan tempat biasanya. Bulu kuduknya merinding. Setelah mandi, Rudi berniat untuk keluar mencari makan. Saat akan keluar dari tempat kosnya, Rudi melihat Rian dan sekalian mengajaknya ke warung membeli makanan. Sesampainya di warung, karena Rudi bersama dengan Rian, akhirnya Rudi langsung memesan 2 porsi makanan dan juga minuman. Akan tetapi tanpa disadari, dari sudut warung itu ada seorang laki-laki setengah baya diam-diam memperhatikan Rudi. Setelah selesai makan, Rudi membayar makanannya. Rudi bergegas akan meninggalkan warung. Akan tetapi, orang tua yang sedari tadi memperhatikan Rudi memanggilnya dan berucap kepada Rudi, "Hati-hati ya Mas, jangan tinggalkan kewajiban sholatmu, dan jangan lupa meminta perlindungan dari Allah." Dengan sopan, Rudi mengangguk dan berterima kasih atas nasihat orang tua itu. Dalam perjalanan pulang, Rudi kepikiran dengan nasihat orang tua itu. Mengapa dan siapa dia? Kenal saja tidak, tapi mengapa tiba-tiba memberikan nasihat seperti itu? Dan tiba-tiba Rian nyeletuk, "Tidak apa-apa Mas, kan nasihatnya juga baik." Rudi pun menyahut, "Ya iya sih Yan, kan nasihatnya baik." Di sini Rudi tidak sadar dari mana Rian tahu apa yang ada dalam pikirannya. Seakan-akan Rudi dibuat lupa. Sesampainya di kosan, Rudi bilang ke Rian kalau dia ingin langsung beristirahat. Dan kembali, Rian pun mempersilahkan. Sebelum tidur, Rudi ke kamar mandi, mengambil wudhu dan berniat untuk menunaikan sholat Isya. Ketika Rudi menggelar sajadahnya dan menunaikan sholat Isya, hal yang aneh pun langsung dirasakan oleh Rudi. Tiba-tiba suasana kosnya langsung sepi. Hanya suara binatang malam yang terdengar memecah kesunyian. Seakan-akan semua penghuni kos pergi tiba-tiba. Tidak terdengar suara anak kecil yang bermain. Suara orang mengobrol pun lenyap seketika. Setelah sholat Isya, Rudi bergegas pergi tidur. Dalam tidurnya, Rudi kembali bermimpi melihat suasana kosnya dalam keadaan kosong, seperti bangunan yang lama tidak dihuni. Rudi juga melihat semua penghuni kos tetangganya berdiri di sepanjang jalan kos itu. Semua memandang ke arah Rudi dengan tatapan marah.
dan penuh kebencian. Rudi heran dan menanyakan kepada Rian, karena Rudi melihat Rian juga berada di situ. "Ada apa ini, Yan?" Dengan mata melotot, Rian menjawab, "Kamu telah membuat seluruh penghuni kosan ini terganggu. Kehadiranmu di sini sudah mengusik kami yang terlebih dahulu tinggal di sini." Hingga Rudi terbangun dan melihat jam pukul 3 pagi. Samar-samar Rudi masih mendengar ada percakapan di area kosnya dan mendengar suara anak kecil yang bermain dengan teman-temannya. Kemudian Rudi mengambil wudhu, berniat untuk sholat malam sambil menunggu waktu subuh. Dan kejadiannya juga sama. Ketika Rudi mulai sholat malam, suasana kosnya kembali hening. Setelah selesai sholat, Rudi melanjutkan berzikir sambil menunggu waktu subuh. Suasana tambah hening, dan suara binatang malam pun tidak terdengar oleh Rudi. Benar-benar senyap, sampai suara azan subuh terdengar bersahutan dari musola-musola dan masjid-masjid. Rudi menunaikan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rudi kembali berzikir sampai tidak terasa Rudi tertidur. Dalam tidurnya yang sambil duduk itu, Rudi kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, Rudi masih merasa dalam posisi yang sama. Saat masih sholat dan duduk berzikir, tiba-tiba Rudi melihat di sekelilingnya semua penghuni kos berdiri mengitari Rudi dan berteriak-teriak padanya bahwa Rudi sudah mengganggu semua penghuni kos dan minta Rudi untuk segera pergi dari kosannya. Dengan kata lain, Rudi diusir oleh tetangga-tetangganya. Kemudian Rudi terbangun mendengar suara alarm jam bekernya dan bergegas pergi bekerja. Rudi mengeluarkan sepeda motornya dan menuntun sepeda motornya. Rudi menuntun sepeda motornya sampai batas area kos. Keadaan kosnya tetap sama, sepi, dan tidak terdengar suara dari penghuni kos. Akan tetapi, kali ini berbeda. Tatapan penghuni kos itu menunjukkan kemarahan dan kebencian kepada Rudi. Rudi sangat keheranan dengan sikap para tetangganya itu. Akan tetapi dia terus pergi, meninggalkan area kosnya untuk bekerja. Setelah pulang dari kerja, Rudi seperti biasa mampir di sebuah masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, Rudi melangkah keluar. Tiba-tiba seorang pria setengah baya menghampirinya, lantas menyalami Rudi dengan tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, masih ingat saya, Nak?" Rudi memperhatikan wajah bapak itu dan langsung mengenalinya. Beliau adalah seorang bapak-bapak yang menasehatinya ketika Rudi makan di warung bersama Rian. "Alhamdulillah masih, Pak. Terima kasih atas nasihatnya ya, Pak." Kemudian bapak itu berkata, "Alhamdulillah, kamu tidak apa-apa, Nak." Rudi heran dengan perkataan bapak itu yang penuh dengan misteri. "Memangnya kenapa dengan saya, Pak?" tanya Rudi. "Ah, tidak. Besok kan hari Minggu. Kamu libur apa tidak, Nak?" "Alhamdulillah besok libur, Pak. Besok pagi kamu datang ke rumah Bapak. Ada yang Bapak ingin omongin ke kamu. Rumah Bapak itu di samping warung yang biasa kamu makan. Tanya saja di situ, rumah Pak Rohmat. Pasti orang-orang banyak yang tahu."
Kemudian bapak itu pamit pulang dulu. Lantas disusul Rudi juga meninggalkan masjid dan menuju ke warung langganannya. Selesai makan, Rudi langsung pulang ke kos. Sampai di area kos, Rudi menuntun sepeda motor menuju ke kamar kosnya yang berada di ujung deretan komplek itu. Semula sebelum kedatangan Rudi, suasana ramai seperti biasa. Akan tetapi ketika Rudi sampai dan menuntun sepeda motornya, semua penghuni kos langsung diam dan melihat ke arah Rudi dengan tatapan marah dan penuh kebencian. Tetapi Rudi mengabaikannya dan langsung menuju kamar kosnya. Setelah sholat Isya, langsung beranjak tidur. Malam itu Rudi gelisah dan seakan mata tidak mau terpejam. Sampai Rudi terlelap pukul 2 dini hari. Keesokan harinya setelah mandi, Rudi pergi keluar bermaksud datang ke tempat Pak Rohmat. Tapi sebelum itu, Rudi mampir ke warung untuk sarapan. Rudi memesan seporsi menu kesukaannya dan pemilik warung itu kembali nyeletuk. "Enggak dua, Mas." Rudi kaget. Kemudian Rudi menjawab, "Ah, enggak Bu, satu saja, karena sekarang sendirian. Kemarin-kemarin pesen 2, karena kan bareng sama teman saya Bu." Ibu itu pun kaget bercampur heran, karena setahu ibu warung itu, Rudi selalu datang sendiri, tidak pernah membawa teman. Setelah selesai makan, Rudi bergegas ke rumah Pak Rohmat. Sampai di rumah Pak Rohmat, ternyata beliau sudah menunggunya. Dan beliau juga mempersilahkan Rudi. Tak lama kemudian, istri Pak Rohmat keluar sambil membawa 2 cangkir kopi. Dan Pak Rohmat mempersilahkan Rudi untuk meminumnya. Setelah itu, Pak Rohmat mulai mengutarakan maksudnya. "Begini, Bapak mau tanya, Nak. Nak Rudi tinggal di mana? Dan dari mana asal Nak Rudi?" Rudi menjawab, "Saya di sini kos, di kosan sebelah barat, setelah perkebunan itu, Pak. Kalau asal saya dari Jawa Timur." "Oh, apakah Nak Rudi tidak merasa ada hal yang aneh di kosan Nak Rudi?" Seketika Rudi terperanjat kaget. Mengapa Pak Rohmat bisa tahu kalau selama ini Rudi memang merasakan banyak hal yang aneh dirasakan oleh Rudi di kosnya? Rudi menceritakan semuanya, dan Pak Rohmat mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Kemudian Pak Rohmat berkata, kalau temannya yang saat itu bareng makan bersama Rudi di warung itu, tidak semua orang bisa melihatnya. Coba diingat-ingat, Nak Rudi melihat atau merasa aneh tidak dengan temannya itu? Maksudnya Rian, Pak. Pak Rohmat mengangguk. Kemudian Rudi teringat saat makan bareng Rian. Mengapa terasa kenyang sekali? Terus ketika Rudi berpikir tentang Pak Rohmat, dan Rian pun langsung menyahutinya, seolah-olah Rian tahu apa yang ada di pikiran Rudi. Pak Rohmat kembali berkata, "Ya, karena sebenarnya yang makan 2 porsi soto dan 2 gelas teh itu kamu sendiri." Rudi semakin shock mendengar penuturan Pak Rohmat. "Maksudnya, Pak, karena temanmu itu tidak ikut memakannya, hanya kamu sendiri yang makan." Kemudian Pak Rohmat bilang ke Rudi kalau beliau ingin melihat tempat kosnya. Dengan dibonceng oleh Rudi, mereka pun pergi ke tempat kosan itu.
Setelah sampai di area kos itu, alangkah syoknya Rudi melihat kosnya persis di dalam mimpi. Kosong, terbengkalai, banyak rumput liar tumbuh di sana sini. Rudi langsung terduduk lemas menyaksikan apa yang ada di depannya. Kemudian Pak Rohmat memberikan air minum yang memang dibawanya dari rumah. Berarti selama ini aku tinggal di tempat kos yang sudah lama kosong dan terbengkalai seperti ini, Pak. Kemudian Pak Rohmat menenangkan Rudi dan mengatakan, "Kamu tinggal saja di rumah Bapak. Bapak hanya tinggal berdua sama Ibu karena anak-anak Bapak sudah berkeluarga dan tinggal di rumahnya masing-masing." Kemudian dengan langkah lemas dan gemetar, Rudi menuju ke kamar kosnya yang ternyata memang bangunan kosong yang sudah usang. Setelah mengemasi barang-barangnya, Rudi melangkah keluar. Tiba-tiba matanya tertuju pada kosan ibu-ibu yang dititipi uang kos oleh Rudi. Karena penasaran, Rudi melangkah masuk ke dalam dan diikuti oleh Pak Rohmat. Dan terkejutnya Rudi melihat uang kos Rudi selama ini menumpuk di meja usang yang berada di dalam ruangan itu dan tidak pernah ditransferkan ke pemilik kosan. Dalam perjalanan pulang ke rumah Pak Rohmat, Rudi merenungkan semuanya. Setelah Rudi bermimpi, Rudi melaksanakan sholat, suasana mendadak hening. Kemudian bermimpi seluruh penghuni kos menatapnya dengan tatapan marah dan kebencian. Dan mereka mengatakan, mereka penghuni lama merasa terganggu dengan Rudi yang jadi penghuni baru. Sampai terakhir bermimpi semua penghuni kos itu mengusirnya. Rudi menyadari karena selama di Kalimantan, Rudi bukan hanya lupa dengan pesan ibunya, tetapi yang lebih parah lagi, Rudi juga lupa dengan penciptanya. Demikianlah kisah yang dibagikan oleh Rudi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Rudi, dan semoga kita menjadi manusia yang lebih bisa bersyukur dan bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan tetap di Langkah Misteri.